Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'd. Ya, langsung saja perkenalkan. Nama saya Muhammad Fadila dari kelas 6 nya 2. Ingin mengisi pada malam hari ini pelajaran tentang biologi. Ini mengajar pelajaran biologi untuk dikhususkan kelas 12 semester 1 bab pertama tentang pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Ya, langsung saja sebelum kita mengawali pelajaran, marilah kita membaca doa bersama-sama. Doa selesai, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu materi yang pertama, pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Ya, bisa kalian tahu pertumbuhan dan perkembangan, pengertian pertumbuhan itu pada suatu itu dapat diartikan sebagai proses pertambahan biomasa atau ukuran berat, volume, atau jumlah yang sifatnya tetap dan irreversible, tidak dapat balik ke kondisi semula. Jadi, pertumbuhan merupakan suatu konsep kuantitatif yang berkaitan dengan pertambahan massa suatu organisme, yaitu pertumbuhan. Kalau perkembangan itu diartikan sebagai proses perubahan yang menyertai pertumbuhan. Nah, perubahan itu meliputi perubahan bentuk dan tingkat kematangan makhluk hidup. Secara sederhana, perkembangan sederhana, perkembangan merupakan proses perubahan menjadi dewasa. Dalam proses tersebut terjadi diferensiasi sel, perubahan struktur dan fungsi sel. Terus histogenesis itu pembentukan jaringan, organogenesis pembentukan organ, dan gametogenesis pembentukan sel-sel kelamin. Itu di perkembangan. Nah, berbeda dari pertumbuhan, perkembangan itu merupakan suatu konsep kualitatif. Lanjut ke yang kedua, itu macam-macam pertumbuhan pada tumbuhan. Nah, itu contohnya dari tanaman kecambah. Nah, jadi perkecambahan itu tumbuhnya embrio yang terdapat dalam sebutir biji. Nah, embrio tersebut akan tumbuh menjadi tumbuhan kecil yang lambat laun akan tambah makin besar menjadi tumbuhan dewasa yang lengkap. Nah, terus proses perkecambahan itu biasanya diawali dengan masuknya air ke dalam biji. Air masuk ke dalam biji melalui mikrofil dan resta. Masuknya air ke dalam biji dipengaruhi oleh peristiwa imbibisi. Hal itu menyebabkan perubahan kondisi dalam sel dan memungkinkan diaktifkannya enzim-enzim yang mengatalisis reaksi biokimiawi perkecambahan. Terus jadi pertumbuhan itu ada macam-macamnya. Itu pertumbuhan primer, sekunder. Nah, kalau yang pertumbuhan primer itu diawali oleh pembelahan sel meristem apikal, yaitu sel-sel meristem yang terdapat pada pucuk, batang, dan ujung akar. Terus kalau yang sekunder itu pertumbuhan terjadi pada tumbuhan perennial tahunan yang berkayu, misalnya kayak pohon dan semak. Terus lanjut ke materi selanjutnya. Lanjut ke yang selanjutnya, ini faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Ini yang pertama, faktor internal dulu. Yang pertama, auksin.
Nah, ini auksin ini hormon yang dihasilkan oleh tanaman pada daerah meristem seperti pucuk batang dan ujung akar. Auksin dapat pula dijumpai pada tunas, daun muda, bunga, ataupun buah. Nah, hormon auksin yang paling dikenal adalah IAA, indole acetic acid, yang strukturnya mirip dengan struktur asam amino triptofan. Itu. Yang kedua, gibberellin. Gibberellin pertama kali ditemukan pada tahun 1926 oleh seorang ahli penyakit tanaman dari Jepang bernama Kurosawa. Nah, hormon ini diisolasi dari jamur Gibberella fujikura yang merupakan parasit pada tanaman padi. Yang ketiga, sitokinin. Nah, sitokinin ini ditemukan hampir pada semua jaringan meristem. Salah satu contoh peranannya itu menghambat dominasi apikal oleh auksin, merangsang pertumbuhan kuncup lateral tuh. Terus yang keempat, asam abisat. Nah, asam abisat ini disebut juga hormon stres karena memiliki sifat penghambat pertumbuhan tanaman. Terus yang kelima, etilen. Etilen merupakan satu-satunya hormon tumbuhan yang berbentuk gas tidak berwarna dan berbau seperti ether. Nah, etilen dihasilkan oleh ruas-ruas batang. Terus yang faktor eksternal langsung nih. Tuh faktor eksternalnya itu kayak nutrisi. Yang pertama itu nutrisi. Nah, jadi semua makhluk hidup tuh termasuk tumbuhan tuh memerlukan yang namanya nutrisi untuk kelangsungan hidupnya. Itu faktor eksternalnya ya, itu nutrisi. Terus yang kedua ada cahaya. Yang namanya tumbuhan itu kan memerlukan cahaya. Jadi biar apa ya? Karena cahaya itu juga berhubungan dengan kerja hormon auksin. Nah, itu sangat membantu sekali dalam proses pertumbuhan. Jadi cahaya sangat penting. Nah, yang ketiga, suhu. Suhu itu sangat berpengaruh terhadap aktivitas enzim. Nah, enzim kan merupakan senyawa protein yang dapat berperan sebagai katalisator dalam reaksi kimia di dalam sel. Nah, itu penting tuh. Terus kelembaban udara itu akan berpengaruh terhadap laju penguapan atau transpirasi. Jika kelembaban rendah, laju transpirasi meningkat sehingga penyerapan air dan zat mineral juga meningkat. Hal itu akan meningkatkan ketersediaan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Yang terakhir, aerasi. Aerasi tanah berkaitan dengan kandungan oksigen di dalam tanah. Jadi tanah yang memiliki kandungan oksigen yang cukup dikatakan aerasinya baik, oksigen di dalam tanah dibutuhkan oleh akar untuk melakukan respirasi. Jadi itu. Terus, nah ini pertumbuhan pada hewan serta manusia. Secara umum, perbedaan dan perkembangan pada hewan tidak berbeda jauh dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terjadi pada seluruh bagian tubuh. Sedangkan pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan hanya terjadi di daerah meristem, terutama ujung batang dan ujung akar. Nah, pertumbuhan dan perkembangan pada hewan serta manusia terdiri atas dua tahap, yaitu tahap embrionik pada saat dalam kandungan dan tahap pasca embrionik setelah dilahirkan. Nah, kalau yang pertama masuk tahap embrionik, masa prenatal, ini merupakan fase dimulai dari terbentuknya zigot sampai berkembangnya menjadi embrio. Tahap ini disebut juga masa prenatal. Dalam tahap ini, zigot yang terbentuk dari fertilisasi antara sperma dan ovum mengalami pertambahan jumlah sel akibat pembelahan cara mitosis. Sementara itu, perkembangan zigot ditandai dengan adanya spesialisasi dan diferensiasi sel-sel serta jaringan untuk membentuk organ-organ hingga menjadi individu yang utuh. Ini tahap-tahapnya ada tahap morula, blastula, tahap gastrulasi, dan tahap organogenesis. Yang kedua, tahap pasca embrionik, masa postnatal, bisa disebutnya itu. Tahap pasca embrionik dimulai ketika hewan lahir atau menetas. Pada tahap ini, semua anggota tubuh mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Namun, kecepatan pertumbuhan dan perkembangan antara bagian tubuh yang satu dan bagian tubuh yang lain tidak sama.
pertumbuhan ini berlangsung terus-menerus, melainkan berhenti setelah mencapai usia tertentu. Sementara itu perkembangan dimulai ketika alat-alat kelamin telah mampu memproduksi sel-sel kelamin. Nah, tahap pasca embrionik pada hewan itu pertama metamorfosis. Ini peristiwa perubahan bentuk tubuh secara bertahap yang dimulai dari larva hingga menjadi hewan dewasa. Itu contohnya kayak di hewan-hewan serangga atau hewan-hewan air lainnya, itu seperti itu. Nah, kalau metamorfosis sempurna itu bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Itu metamorfosis sempurna. Terus, nah, faktor yang mempengaruhi pertumbuhan perkembangan pada hewan serta manusia itu yang pertama itu faktor internal dulu, gen. Gen merupakan substansi atau bahan pembawa sifat suatu organisme yang diturunkan dari induk kepala keturunannya. Gen mempengaruhi ciri-ciri dari sifat makhluk hidup. Gen juga menentukan kemampuan metabolisme makhluk hidup sehingga mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Kedua, hormon. Hormon merupakan senyawa yang dihasilkan oleh makhluk hidup yang berfungsi sebagai regulator untuk mengendalikan berbagai fungsi dalam tubuh. Terus yang faktor eksternalnya itu ada makanan atau nutrisi, itu penting ya bagi hewan dan manusia. Terus sinar matahari, suhu, air, dan kelembapan. Nah, itu mungkin cukup sekian pelajaran pada malam hari ini yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat dan dapat dipahami oleh teman-teman sekalian. Mungkin sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.